Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma rzuqna pahaman nabiyin, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin dan hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin dan ilham para malaikat yang muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, waftah lana abwaaba fadlik, bukakanlah untuk kami pintu karuniamu, wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarlah atas kami rahmatmu wahai hikmah, wahai Tuhan yang penyayang di antara yang tersayang. Sebelum kita memulai kaji, para ibunda, kita pasang niat untuk belajar agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan li ridhaillahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babul kibri wal ujubi. Bab tentang sombong dan ujub. Takjub kepada diri. Jadi sombong itu satu sikap yang dia merasa lebih besar dari yang lain. Kalau ujub itu dia kagum atas apa yang ada pada dirinya. Akhirnya nanti buahnya ke kesombongan juga. Kagum dia, wajah dia yang cantik, kulit dia yang putih, bulu matanya yang lentik, hidungnya yang mancung, lubangnya yang kecil entah yang besar, tak tahulah. Udah itulah dagunya yang lancip. Itu dari diri dia. Kan sekarang nih maaf, kalau orang silakan, tapi kalau diri, karena ada model-model kadangkala penyakit selfie ini tergantung niat itu juga itu. Bisa memunculkan ujub juga, kagum. Kadang ada model foto tuh mereng sebelah gini, biar nampak agak tirus. Ya kan? Kan dia gemuk, kalau gini kan kayak bakpao. Jadi kalau dia gini kan nampak agak foto pun yang badannya kayak pakai tas perut itu. Ya udah kayak isi, kalau mereng kayak gini kan nampak kayak langsing. Itu kan seni. Udah itu agak gini-gini kan pula lagi, biar nampak kayak anak gadis. Itu. Jadi kadangkala sikap ujub itu ujung-ujungnya nanti ketika dipuji buat orang bisa datang sombong. Nah ini yang mau kita kaji. Karena di dalam hati ini tak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan Allah Ta'ala. Kalau orang lain tak bisa langsung tiba-tiba menilai orang lain itu. Oh kau ini riya, kau ini sombong, kau ini. Yang jelas di dalam hadis, orang sombong itu dia batarul haq. Batarul haq, dia menolak kebenaran. Wa khamtun nas, dan menyepelekan manusia. Jadi kalau ada orang mentang-mentang sudah seminggu tak belanja ke kedai dia, katanya sombong.
Bukan. Entah boleh jadi dia entah sasek, entah tak ada pula uangnya. Tak ngomong dia, entah 2 hari sombong kali tak ngomong. Belum tentu. Entah dia sakit gigi, entah sariawan. Gitu. Yang jelas di dalam kitab disebutkan yang namanya sombong itu memenuhi 2 kaedah. Pertama, batarul haq, disuruh baik ditolaknya. Suruh sholat tak mau, itu sombong tuh. Ya, suruh untuk taklim bukan tak mau dalam tanda kutip begini ya. Dia tolak tapi disepelekannya orang. Apa kali ngaji-ngaji gitu juga mulutnya. Kan gitu kadang-kala. Ada kan rajin taklim, rajin wirid. Alah, percuma. Dia wirid dia itu topeng dia ajanya itu. Wah, udah dia tak mau wirid, dijatuhkannya pula orang wirid. Artinya kalau dalam wirid itu orangnya belum bagus, namanya kita mau belajar jadi bagus. Ya. Ini kita nih semua nggak bisa ngecap diri kita, aku nih bagus sekali ini, belum tentu. Tapi kita minimal datang kemari berdesak-desakan yang di luar tempiasan itu belajar mau jadi bagus. Habis cerita. Apakah jadi bagus betul? Proses. Sedangkan ingin mendapatkan yang namanya dari beras jadi nasi saja ada prosesnya. Ya, apatah lagi yang namanya perubahan. Jadi kita itu makin bertambah ilmu kita, biasanya makin bertambah kebaikan kita. Karena ilmu itu al-ilmu kan nuri, ilmu itu seperti cahaya. Menyerupai seperti cahaya. Wal jahlu kazzulumat, dan yang namanya bodoh itu laksana kegelapan. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Saya buka dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Tilka darul akhirah, tilkat darul akhirah. Itulah negeri akhirat. Negeri akhirat itu macam mana? Naj'aluha, kami jadikan negeri akhirat itu lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi, bagi orang yang tidak berkeinginan mendapatkan jabatan tinggi di dunia ini. Dia dipercaya silakan, tapi hatinya nggak penting kali itu. Mau viral, mau terkenal, yang penting lakukan saja kebaikan. Nanti dalam perjalanan waktu teruji. Tidak berkeinginan kali mau jadi ketua ini, ketua itu, tapi karena dia percaya, dia terima. Nah, orangnya beginilah yang di negeri akhirat akan kami jadikan bagi dia dapatnya itu surga. Tilkat darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan, dan tidak juga membuat kerusakan di muka bumi. Orang ketika dia mau menjabat tinggi, dia lakukan apa saja. Nyogok ini, buat itu. Makanya maaf, tempo hari ada perbincangan saya dengan kawan lah ya, tentang masalah beredar pemahaman orang yang menyogok mau jadi PNS, semua hasil gajinya itu haram. Jadi saya kata begini, ada pendapat pekerjaan nyogok tuh yang haram. Kalau dia usaha, orang bekerja terima hasil. Rupanya memang terjadi 2 perbedaan pendapat. Ada satu pendapat, kenapa haram? Karena dia mengambil hak orang. Harusnya orang lain yang dapat gaji itu, gara-gara dia memotong, akhirnya gaji orang itu sama dia. Kan gitu. Satu pendapat lagi, perbuatannya yang menyogok itu yang haram. Perbuatan kerja dia itu tidak, di awalnya saja. Jadi ini memang terjadi selisih pendapat. Tinggal lagi kalau orang-orang yang kajinya udah agak halus, hal-hal begitu ditinggalkannya. Tapi kalau kita cerita bab fikih,
Orang kerja ya kerja, dapat gaji. Pertamanya saja dia salah. Oh ya udah, asal yang namanya mata air itu udah keruh, sampai kapan keruh katanya. Ada satu kaedah, ija jatama'a bainal halali wal haram, gulibal haram. Apabila berkumpul antara halal dan haram, menang haram. Begitu. Rezekinya halal, tapi perbuatan dia nyogok haram. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi orang ketika mau dapat jabatan apapun, dia ingin tinggi, dia bisa buat yang namanya fasadan, kerusakan. Ini kan baru di sidang. Waktu saya mau kemarin ini tadi, saya tengok video si Ferdi Sambo tuh di sidang. Ya, artinya kan gini. Dia kan propam, di sidang buat propam. Pemimpin propam di sidang buat propam. Agak lucu juga. Jadi orang tuh terkejut. Yang biasa nyidang kok kami pula menyidang dia, kan gitu. Rupanya menurut kisah dia mendapatkan itu tadi. Caranya itu mau tinggi. Ini cerita kita, bukan dalam bab agama Islam. Ini kajian masalah ayat dengan kenyataan. Seseorang ketika mau mendapatkan apa saja hajat dia, tetapi bukan dalam tanda kutip kebaikan, hasrat nafsu dia, maka dia akan berbuat fasadan, kerusakan. Dia rela itu nyikut orang, nyakiti orang, yang penting nggak peduli, yang penting enaknya dia. Begitu ya. Wal akibatu lil muttaqin, akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Ingat, kalau kita jadi istri soleha bunda, tetap saja kita akan dapat yang namanya buah dari kesolehan kita. Siapa yang menanam kesolehan akan menuai kesolehan, atau bahasa apanya, mengetam. Jadi siapa yang buat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Bukan sekarang, mungkin besok, mungkin besok, mungkin besok. Jadi kalau seandainya kita perempuan soleha, tapi suami kita itu parah, baguskan aja diri. Nanti suatu saat kalau suami itu tidak disambar petir hidayah, maksud disambar itu tiba-tiba terkejut dia berubah jadi baik, berarti Allah akan pilihkan kita yang lebih baik dari suami. Itu aja. Kalau sekarang ini udah bagus, udah ngaji, sholat, amal soleh, suami nggak berubah-berubah, satu saat yang namanya itu pisah sendiri itu. Karena yang namanya grup hewan, ayam itu akan nyaman dengan ayam, tak akan mungkin nyaman dengan elang. Karena pemangsanya tak mungkin, walaupun sama-sama unggas, walaupun sama-sama berbulu. Nggak apa itu. Jadi manusia itu, orang yang maksiat itu akan datang maksiatnya, akhirnya pisah. Kalau tidak pisah hidup, ya pisah meninggal. Macam kisah Asia itu istri Firaun. Begitu. Karena tak suka Firaun punya kekuatan, maka diikatlah seluruh anggota badan dia ini dengan tali, lalu ditarik buat kuda dari setiap tangannya, tangan ini, kaki, supaya lepas. Kudanya itu bisa ngoyak daging, saking kan kuat dia, karena kan bisa membawa beban. Ini kedengaran suara saya? Jadi koyak, tangan ini koyak, kaki koyak, kepala. Jadi meninggalnya begitu karena tak suka Firaun. Mungkin cara berpisahnya begitu. Udah. Qala Abu Hayyan, allakallahu husulat daril akhirati ala mujarradi adami iradatil uluwi. Allah gantungkan hasil negeri akhirat atas murni tidak ada keinginan merasa tinggi. Fakaifa biman basyara wakala, maka bagaimana dengan orang-orang yang dia berbahagia, wakala wala fasadan bizikrin la liyadulla ala anna kulla minhuma maksudun la majmu'uhuma. Dan tidak dia berbuat kerusakan dengan mengingat, tidak untuk menunjukkan atas bahwa masing-masing daripada keduanya maksud, dan tidak pula mengumpulkannya. Jadi maksudnya
Ada orang dia dapat ketinggian, ada orang dia berbuat kerusakan. Jadi di sini rupanya dimaksudkan tidak mengumpulkan dua ini. Minta jadi populer dan berbuat kerusakan. Jadi kalau ada orang ingin dia populer lalu dia berbuat kerusakan, coba tengok. Dosa besar yang dilakukan oleh iblis itu kesombongan. Jadi walaupun dia ahli ibadah, iblis ini sombongnya menjatuhkan dia. Dosa besar yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam karena ketamaan. Tamak, dia ingin lebih. Kata iblis, makan buah itu. Karena kata iblis, kalau kau tak makan, kamu keluar dari surga. Karena rasa serakahnya, sifat manusia ini kan serakah. Ya, serakah. Kalau laki-laki ini bagi dia maaf sekali. Bahasa ini jangan ibunda pahamkan secara apa ya. Laki-laki itu nganggap perempuan tuh kayak piala. Jadi kalau ngumpulinya banyak, kayaknya bangga kali dia. Walaupun apa caranya, kan kalau kayak orang lomba gitu ya. Berarti mana keserakahan. Jadi perempuan, dapat perempuan ini piala, satu lagi. Kalau bisa satu kampung. Wah gitu. Ini maaf bahasanya. Perempuan itu juga maaf, serakah juga. Karena memang dari nenek moyang kita, sifat serakah itu ada. Ya, sifat serakah itu ada. Perempuan hajatnya sama laki-laki tidak lebih daripada cuman penjagaan, daripada menyelamatkan dia. Karena kalau tidak ada laki-laki nanti gangguan banyak. Perempuan itu ingin dia hartanya banyak, ya semua pada mewah. Jadi kan itu sifat, itu dasar manusia itu ingin lebih lagi. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah pasangkan apa? Hidup mati, menangis tertawa, ya udah itu lagi laki-laki dan perempuan. Terakhirnya rupanya pasangan itu adalah kekayaan dan kecukupan, bukan kemiskinan. Aghna wa akna, kekayaan dan kecukupan, nggak ada kemiskinan. Orang miskin itu karena nggak merasa cukup. Hidup ini cuma Allah kasih kecukupan. Hebatnya Allah bikin manusia nih, ya. Satu hari cuman dia makan bakwan sama saus saja, sama nasi, hidup nggak dia itu? Kalau dia merasa cukup, ya udah alhamdulillah cukup dia. Yang cari botot, dia untuk itu minum. Kalau yang diminumnya mau jus ini, jus itu, minum ini, minum itu, iyalah. Orang gila tuh maaf, air hujan ditampungnya minum, cukup. Hidup nih Allah kasih kecukupan sama kekayaan, bukan kaya miskin. Yang membuat kamu miskin tuh karena kamu merasa tidak bersyukur, tak cukup. Rasa itulah yang menghukum kita miskin. Gak ada yang Allah Ta'ala buat. Saking sayang Allah Ta'ala, anak yang dibuang di tong sampah, di tempat sampah aja, tergerak hati manusia mau memboloknya, supaya memberikan rasa cukup. Anak itu belum ada apa sama kita ya, belum ada jasanya. Tapi kalau di desanya ada dibuang, anak bayi di tempat sampah, pasti ada tergerak, udahlah aku yang boloh. Gitu, itu rasa itu. Gitu. Kadangkala manusia yang kalau udah tua-tua nih mempermainkan perasaan itu. Kadang-kadang pura-pura dia susah, rupanya nyamar dia masuk ke rumah kita, awak kasih makan, awak kasih tempat tinggal, dicurinya harta kita. Karena manusia itu bisa nipu dengan itu. Ya. Jadi Allah ingat satu hal, memberikan kekayaan dan kecukupan. Kira-kira kalau kita makan ini cukup nggak sampai nanti malam? Kalau cerita cukup, kalau cerita congok tak cukup. Iya, cukup. Selera, ngikut ini ya. Yang jadi beban ini. Ngikut ini, yang jadi beban ini. Betulnya maaf, kalau nggak ngikut ini, rumput itu dimakan kenyang ini udah nggak beban lagi. Tapi kadang ngikut ini, bisa beli mie di Titi Bobrok Medan. Makan mie, berapa banyak mie yang dilewatkan. Mie
Mie itu saking kan enak kata dia, aku belilah di Titi Bobrok katanya. Jauh berapa jam, masuk tol lagi. Iya, karena selera. Aku mau beli bakso Polonia, ke Medan pula belinya atau ke Kisaran. Padahal bakso banyak sini. Ada yang ikut ini ya. Ya, gitu. Mau mandi-mandi, peceran muka dia pun ada. Ke Singapura Land. Kan gitulah bahasanya. Lain lah Ustadz, itu kan seluncur karena ngikut tadi. Makanya dulu waktu saya masih di Menunggal ini kan udah setengah tahun pindah ke Klubi itu. Pas banjir, kata orang tuh marom pecah apa wallah alam karena curah hujan banyak. Rupanya air tuh masuk ke dapur belakang rumah. Rumah saya yang dulu tuh modelnya kayu. Belakang tuh dibuat batu untuk dapur. Masuk air, udahlah anak semua berenang deh. Jadi bicara sama istri, ibu orang rumah. Jadi bahasanya gini, alhamdulillah kita tak perlu bawa anak-anak jalan ke Singapura Land. Singapura Land udah datang kemari. Gitu. Rasa syukur. Jadi Allah kasih kekayaan dan kecukupan. Macam cerita bab laki-laki, asal udah bernapas kan jadi itu dah. Jadilah itu dah. Tapi yang mintanya yang ganteng, yang hidungnya mancung, yang kulitnya putih, yang badannya six pack. Yang penting ada laki-laki gitu ya. Cukup lah gitu. Tapi karena manusia ini ingin lebih, akibat ingin lebihnya tadi, akhirnya ngukum diri dia. Nggak syukur dia sama suaminya. Pasti ditengoknya kekurangannya. Padahal masih banyak lebihnya. Giginya lebih maju ke depan. Kan alhamdulillah. Itu. Syukuri gitu. Syukuri. Karena dengan rasa syukur itu maka hadir kecukupan. Kalau kita cerita masalah kaya, malam tadi kami bahas tuh masalah kekayaan itu. Ya, kekayaan itu ukurannya apa yang banyak-banyak nih? Banyak-banyak ini cuma nama saja. Kadangkala ada orang dia tak menikmati itu. Jadi rezeki itu yang jelas sudah kita rasakan. Kita bangun rumah cantik, mewah, besar, berkolam renang, apa lain sebagainya, bertingkat. Akhirnya kita tidak tinggal situ, orang kita suruh jaga. Orang yang di villa-villa itu, tukang jaganya itu yang sebelum datang tokenya, bosnya itu ngidupin AC, bisa berenang-berenang dia. Kadangkala kita itu. Jadi syukuri saja. Yang mana tuh pemandian ada yang air turun tuh? Apa namanya tuh? Air terjun di mana? Kalau Pariban tidak, air panas ya. Ada juga turunannya. Udah, tak pala susah-susah ini mancur banyaknya. Nanti balik, gitu. Buat status. Kan gitu. Wa an Ali karramallahu wajhah, dari Ali sahabat Rasulullah, menantu Rasul, karramallahu wajhah, semoga Allah Ta'ala memuliakan wajahnya, karena Ali ini dari kecil sudah masuk Islam, umur 10 tahun. Annar rajula, bahwasanya seorang laki-laki, liya'jabhu, hendaklah dia takjub, ayyakuna syiraka na'lihi. La ya'jabuhu ayyakuna syiraka na'lihi. Syiraka na'lihi. Dia takjub akan ikatan sendalnya ajwadu, lebih lagi, min syiraki na'li sahibihi, daripada ikatan sendal sahabatnya. Fayaduhulu tahtaha, maka dia masuk ke bawahnya. Maksudnya gini, zaman dulu tuh kan, kita sekarang kan sudah bisa banyak mewah. Orang tuh tengoknya ikatan sendal itu, cantiknya ikatan sendal nih. Ya. Jadi kata Ali,
Gara-gara seorang tuh takjub dengan ikatan sendal saja, selop saja takjub dia bisa jatuh ke bawah selop itu. Maksudnya lebih rendah lagi makomnya. Kalau dia ujub, dia merasa bangga, patennya selop aku nih, ya. Lalu dia ada sombong. Akibat takjub dengan apa yang ada pada dirinya, akhirnya dia jatuh ke bawah itu. Akhirnya hina dirinya. Tinggal lagi kalau ada Allah Ta'ala kasih wajah kita nih bagus, susunan gigi kita bagus, hidung kita mancung, mata kita bagus, itu katakan ini adalah karunia Allah, bukan sejatinya punya kita. Karena yang nyetak itu Allah. Semua manusia pasti ingin sempurna. Karena ingat satu hal, sebagus-bagusnya hidung mancung pasti ingusan juga. Sebagus-bagusnya mulut itu pasti betaik gigi juga. Sebagus-bagusnya punya kuping pasti betaik kuping juga. Sebagus-bagusnya mata yang dikasih sedo, yang dikasih apa, ada yang lancip sampai sini ha. Kan gitu. Kadang kalau mau ngelukis ini itu lama sedikit. Kalau ini apa cermin, wah itu jadi pelukis handal ya. Sebagus-bagusnya itu mata ini betaik mata juga, sakit mata juga. Apa yang patut mau disombongkan? Apa yang mau patut disombongkan? Tidak ada. Makanya niatkan segala sesuatu itu, ya Allah, aku lakukan ini tampilannya yang baik. Ibaratnya kalau dia mau tampil yang baik, apatah lagi untuk suami, tapi tidak niatnya sombong. Karena orang yang sombong ini tadi, dia tinggi, ketika digoyang jatuh lebih sakit. Ya, punya harta pun gitu juga. Orang punya harta sombongnya dengan harta. Orang punya cantik sombongnya dengan cantik. Orang yang punya ilmu sombongnya dengan ilmu. Yang sakitnya orang miskin sombongnya apa gitu. Udah miskin sombong pula. Kita kan jumpa di kedai, nanya kabar kan. Obe, apa kau tanya-tanya aku? Katanya. Apa kau sapa-sapa aku? Udah miskin, hidup susah, belangsatan, sombongnya na'udzubillah min zalik. Jadi apa ini sombongannya itu? Miskin dia, itu yang disombongannya. Nah, gitu ya. Wa anil Fadil, dari Fadil annahu, bahwasanya qara'aha summa qala zahabatul amani. Wah, jadi si Fadil ini ada orang saleh, dia baca ayat yang tadi, yang pertama, tilkat darul akhirah, hilanglah cita-citaku. Maksudnya gini, orang ingin ini, ingin itu, ingin punya rumah mewah, sawah ladang luas, anak menjadi sukses semua, kan itu ingin tuh. Tapi setelah dibacanya ini, ayat ini, ya udahlah, dalam hidup ini lakukan yang terbaik, berikan nilai yang terbaik. Kalau sampai ketentuannya, ya sudah dipanggil Allah, kita pulang menghadap dengan cara yang baik. Dunia ini sebatas ya yang kita jalani saja. Ya, kalau yang tak bisa kita jalani jangan dipaksakan kali. Kita kerja nih, jualan. Ada target. Rupanya tak dapat, ya udah, namanya udah usaha. Kita didik anak nih. Udah capek kita didik, berikan pendidikan yang terbaik, bagus. Rupanya anaknya nggak seperti harapan kita. Ya udah, namanya udah usaha. Kan memang kadang-kala kan kita paksakan gitu, agar kau begini ini. Kadang-kala apa yang tak dapat kita di masa lalu, ingin anak itu lebih baik daripada kita. Gitu. Udah itu lagi. Terakhir, kan tadi kan yang membuat dosa besarnya iblis itu hancur adalah kesombongan. Yang membuat hancurnya Nabi Adam yang dia dosa besar itu gara-gara ketamaan. Dan yang membuat Qabil membunuh Habil karena hasud, dengki. Si Habil dapat perempuan cantik. Si Qabil punya kembaran, lahir. Pada saat itu syariatnya disilang nikahnya. Jadi hasud dia, dengki dia. Dengkinya macam mana? Enak kali si Habil. Ini saudara sama kelahiranku, dia pula yang nikah. Aku dapat saudara dia yang tak kalah cantik daripada si Iklimah ini. Akhirnya karena rasa hasud,
Dibunuhnya lah si Habil. Jadi 3 ini gawat. Sombong, tamak, serakah, dengki. Apatah lagi kalau sempat 3-3-nya ngumpul sama seseorang, luar biasa. Buat kerusakan dia di kampung tuh. Kenapa? Kalau dia dengki, asal ada orang berlebih sama dia, didengkikannya. Rajin pula dia berdukun. Oh, biar orang tua hancur, biar dia kaya. Kalau bisa kaya, dukun tuh duluan kaya. Iya. Ngapain dia capek-capek? Kalau bisa kaya, apa kata Pak Dukun? Lebih baik aku kayakan diri aku dulu. Wah, sikit-sikit ke dukun, sikit-sikit ke dukun. Ujian kita itu. Ya. Jadi Ustadz gimana nih? Yang bisa tuh dukun pijat, dukun patah, dukun beranak. Kalau dukun-dukun yang tiba-tiba menerawang itu, wah begini begitu, hati-hati. Ya. Karena kenapa? Di situ Allah uji kita. Orang kalau yang terlalu berhasrat, itulah yang datangi orang-orang pintar katanya. Berarti yang datang orang bodoh, yang datangi orang pintar. Nah, datangi orang pintar. Nah, lebih pintar daripada dia, bodohi jadinya. Jadi balik kita cerita, apa yang tak dapat kamu, ya sudah. Jadi saking kan dengki dia keluar modal, cari uang nih, untuk nyakiti orang, supaya usaha orang tuh tumpur. Tuh, dia ada uang, bagus dia kalau mau datangkan rezeki, sedekah aja sama anak yatim, sedekah sama orang susah, lebih barokah lagi daripada ngancurin rumah tangga orang lah, usaha orang lah. Kan aneh dia tuh. Kalau dia jadi orang terbaik, Allah akan jumpakan dengan orang yang baik. Nah itu. Ini ibaratnya gini lah, ini maaf. Mungkin ada di antara di sini nggak ada lah ya, mudah-mudahan tidak ada. Ada orang tuh, laki dia direbut pelakor. Jadi pikirannya ke pelakor tuh terus, sakit pelakor. Oh, udah kalau nggak jodohnya cari yang lain udah. Masih banyak dipajak tuh jual. Oh, stres. Kalau nggak jodoh kita habis masanya. Ngapain maksa-maksa? Aku tak bisa hidup tanpa dia. Itu namanya bodoh. Iya, dulu kita hidup tanpa dia kok. Waktu kecil. Kenapa harus menggantungkan hati sama manusia? Nah itu, stres sekali. Wow, tak stres. Nah yang stres itu selebeu itu. Selebeu apa? Selebeu tadi itu. Itu tuh. JJ. Itu bonge. Bonge apa benge? Bonge. Iya, jadi anak murid katanya ada buya, manggil guru sana buya. Buya. Itu dia tuh di Citayam untuk buya, Citayam. Passion Square. Saya katakan Citayam itu singkatan dari cirit ayam. Jadi hilang irnya tinggal cit ayam, saking mau cepat, cit ayam. Nah, ini orang-orang cit ayam ini. Bergaya. Sekolah tidak sekolah, banyak gaya. Datang telat, bawa buku cuma 1, pelajaran ada 8. Bukunya 1, apa nggak gaya? Nah, jadi jangan stres. Nggak mau dia cari yang lain. Habis. Yang membuat kita stres tuh karena hati kita menggantungkan harapan kepada dia. Nah, sekiranya sampai di situ, di sini kita mau membahas masalah takabur tadi, masalah ujub, termasuk juga kajian tentang masalah hasad, ya, termasuk juga tentang masalah tamak. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati seperti itu, diberikan kemudahan untuk beribadah, selamat dunia dan akhirat. Yang punya rumah dan kita semua, semoga Allah berkahi. Dan waktu hujan ini adalah salah satu doa mustajab. Mintalah sama Allah, mudah-mudahan kita semua sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Yang punya penyakit sembuh, yang punya hutang semoga Allah lancarkan rezeki, bisa bayar hutang. Dan mudah-mudahan semua bisa berangkat ke tanah suci, insyaallah. Ya, yang sudah mudah-mudahan bisa bertamu lagi, insyaallah. Ya, entah umroh, entah haji, pokok tunggu aja lah. Nah, nanti kan diundang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau tanya?
Bismillahirrahmanirrahim. Tidak memanggil tetangga itu jangan langsung dihukumkan sombong. Tidak. Iya. Betulnya tergantung kebiasaan. Iya. Kadangkala manusia ada yang menarik diri karena dia jarang datang ke tempat tetangga. Akhirnya ya udahlah. Karena dia ngukum diri dia, akhirnya dia nggak manggil tetangga. Ada kayak gitu. Tapi yang kedua pula, boleh jadi kebiasaan di kampung tuh bukan seperti itu. Macam sekarang lah. Dulu kalau mau pesta, ngumpulin keluarga tuh kan. Ngumpulin keluarga. Seminggu itu ada yang malam berinainya, mengangkat lesungnya. Sampai ada terakhir tutup itu kan makan bubur sumsum. Kalau dalam masyarakat Melayu seperti itu, Jawa saya kurang paham juga. Jadi ngumpulin keluarga, yang nyuci piring tuh keluarga, semuanya keluarga. Kalau sekarang enggak, nyuci piring udah bayar, dandang udah bayar, ya. Dulu enggak, sampai ngias untuk tempat pesta itu keluarga semua. Kenapa sekarang sudah berubah? Yang penting saudara-saudara jauh itu ya udah datang undangan. Kalau yang tonjok-tonjokan apa? Tonjok. Tonjok. Nonjok. Gitu. Itu kan udah biasa lazim. Jadi sekarang ini akibat sudah zamannya maju, karena gini maaf, ngumpulin keluarga itu lebih banyak makannya lagi. Mungkin begitu dalam persepsi sekarang itu. Kenapa? Ya kan mereka 1 minggu tuh di rumah kita. Tanggung itu. Kalau yang bayar ibarat nyuci piring ya sekalian patok berapa? Sekian. Bayarnya. Yang tukang cuci piring kan ada juga keuntungan dari nasi-nasi itu, jualnya lagi. Udah itu lagi macam pecah belahnya. Dulu kalau nggak masuk perwiritan atau apa lain sebagainya, tak punya perkumpulan, itu bahan-bahan pecah belah payah itu. Kecuali kalau dia nyimpan sendiri. Ya. Nah sekarang udah disediain. Bahkan saking simpel sekarang, sudah ada kayak tempat aula gitu. Disewakan sekian juta. Semua sudah fasilitas. Nggak nyuci piring lagi, nggak bersih-bersih lagi, nggak ngias lagi. Macam kalau di Tanjung Tiram itu kan ada satu tempat itu kayak Grand Malaka itu, Hotel Grand Malaka. Sering kan digunakan itu, mau nikah, mau acara ini, mau acara itu. Berapa saya kurang paham karena nggak pernah pakai jasa itu. Jadi orang tinggal berapa yang mau terima, tamu 1.000, nah disediakan nasi kotak nanti. Gitu, acara-acara seperti itu mereka. Jadi balik kita cerita tentang apakah kalau tidak memanggil tetangga itu sombong? Enggak bisa langsung begitu. Pertimbangan coba tanya. Kalau memang dia niatnya sombong ya sombong. Tapi kalau langsung kita ini disuruh untuk sangka baik. Mungkin dia begini, ada teman-teman dekat tapi lupa dia ngundang, bukan karena dia memang melewatkan kita, mungkin lupa. Karena sombong, saking kan banyak repot sekarang. Sekarang orang pesta sebulan sebelum pesta tuh udah pada sibuk itu. Ada setelah seminggu pesta tumbang, impus terus. Capek. Tahulah badannya udah badan tua. Yang diundang 1 kabupaten diundang. Seluruh pelosok. Ya kan? Di Mekar Baru udahlah habis semua. Mekar Baru, Mekar Lama, semua dipanggil. Kan begitu. Kalau Kabupaten Batubara dari bupatinya sampai staf-staf semua dia apa? Sampai orang yang jumpa jalan aja diundang. Orang tuh tak kenal dia tak kenal orang tuh. Penting undang. Jadi itu bukan berarti langsung kita katakan sombong. Kita disuruh sangka baik. Tapi kalau memang niat orang yang itu tadi nggak ngundang orang karena sombong, ya kena dia. Aku nggak perlu orang kok, gitu ya. Nah, nggak boleh gitu jadi. Iya, mungkin niat dia tadi takut merepotkan. Iya. Seperti itu, takut merepotkan. Orang sekarang begini, kadangkala maaf, saking manis mulut, kalau nggak dipanggil, ngumpat. Kau kenapa kau nggak panggil aku? Dipanggil belum tentu datang. Sakitnya gitu nih sekarang.